Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker. Kali ini kita akan kembali mengulas evaluasi saham yang sudah kita ulas dan juga beberapa saham yang cukup menarik. Saya pikir terdapat isu di saham BRIS, yaitu ada isu menggandeng saham Garuda terkait umroh dan naik haji. Selanjutnya ada net volume yang cukup besar transaksi di saham Goto. Lalu juga ada net buy dari asing di saham Bank BRI yang saya pikir cukup besar. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai mengulas saham-saham yang sudah kita sampaikan. Pertama, sesuai dengan perencanaan ya, Sobat Joker Trader, IHSG hari ini masih bergerak di area 6.898 sampai 6.895. Dan di sini merupakan posisi area demand dari titik terendah sebelum di 6.898. Apa artinya? Artinya bahwa masih ada cenderung posisi buyer yang masih kuat. Kalau kita lihat dari MA5, dia tertahan dan terpantul ya di harga rata-rata 5 hariannya. Sedangkan dari MACD masih terdapat akumulasi yang cukup signifikan juga. Saya pikir masih kita lihat pergerakan IHSG ke depannya. Langkah yang kita cukup takuti jika dia mampu bergerak nanti ke bawah menuju area 6.759 yang merupakan area demand kedua dan sudah pertanda bahwa akan adanya patah tren dari bullish menuju bearish. Oke, saham pertama yang kita ulas adalah saham Arto. Untuk saham Arto sendiri sudah terkoreksi ya, Sobat Joker Trader, di 3020. Memang area low hari ini 3010 dengan kemarin itu sama ya. Berarti bisa kita simpulkan terdapat area posisi demand di 3010. Ini bisa kita kasih tanda untuk menandakan area tersebut cukup bagus untuk diperhatikan. Kita masih menunggu jika teman-teman berharap untuk entry itu di area 2920 sampai 2790 untuk harga murahnya. Kalau kita lihat dari target penurunan secara Fibonacci, itu seharusnya sudah selesai ya di 3020. Kalau kita dari lihat low pertamanya. Tetapi kalau kita lihat dari low kedua, itu bergerak di angka 2720 sampai 2880 dan sesuai dengan range yang udah kita sampaikan itu di 2920 sampai 2790. Selanjutnya ada saham PAMG. Bagi Sobat Joker Trader yang sudah entry di area 91 sampai 86, saya pikir congratulations ya. Dimana hasilnya teman-teman jika entry di angka 87, teman-teman sudah untung di 87 ke 92 itu kisaran 2-3% ya. Dan bagi teman-teman yang belum entry, saya pikir masih bisa ada kesempatan ya. Kenapa? Area range buy kita masih sama, itu di 91 sampai 86. Secara target distribusinya sudah mengalami pelemahan ya, ditandakan dengan garis merah yang sudah pudar. Secara MA50 dan 200, dia juga sudah tertahan di angka MA50-nya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga rata-rata saat ini pemegang saham di PAMG itu melakukan akumulasi di range harga 50-an hari, di range harga rata-rata 50 hari itu di 92. Nah, untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan akumulasi saja di 91 sampai 86 jika teman-teman masih tertarik. Dengan harapan dengan titik area jual yang bisa kita tentukan itu nanti ada di area 107. Kemudian ada di area 97. Nah, ini merupakan range-range yang saya pikir ya cukup relevan ya. Mengapa cukup relevan? Kalau teman-teman lihat secara seksama, area high dan area bersentuhan
yang di saham PMMG ini sendiri itu di angka 97, dan tail yang banyak bersentuhan itu adalah di range 97. Ada dari tanggal 23 Juni sampai 26 Juli ya, 20 hari. Bagi teman-teman yang tertarik ya, saya pikir masih bisa entry ya di 91 sampai 86 dengan melakukan secara cicil ataupun secara besar, tetapi tetap perhatikan money management. Jika bergerak di bawah 86, teman-teman saya pikir ambil opsi untuk jual separuh atau cut loss. Selanjutnya ada saham Adaro. Untuk saham Adaro sendiri tertahan di area trennya ya. Bagi teman-teman yang sudah entry di area 2380, saya pikir selamat ya, karena sudah mendapat di area tersebut. Nah, apakah langkah selanjutnya untuk saham Adaro? Kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, dan kita bisa ambil garis breakoutnya, dia harus breakout itu di area 2410, dan bisa kita kasih tanda di area tersebut ya. Nah, ini merupakan area breakoutnya. Jika dia breakout, maka target penjualan pertama secara cepat itu berada di range 2460. Jika dia mampu breakout dengan volume yang kuat di area 2410, maka target penjualan terjauh kita bisa mencapai di 2630. Bagi teman-teman yang tertarik di saham ini, bisa entry ya, saya pikir ketika breakout, atau juga masuk di area entry kita yaitu di 2370 yang merupakan close hari ini. Secara volume MACD juga atau akumulasi sudah mengalami pelemahan ya, pelemahan distribusi, dan sudah menandakan adanya sisi akumulasi secara bertahap. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa mengindahkan untuk saham Adaro ke depannya. Selanjutnya ada saham ADMR. Untuk saham ADMR sendiri masih kita menunggu ya di area pembelian kita di 930 sampai 910. Bagi teman-teman yang masih belum menjual di area 1005, saya pikir masih diberikan opsi untuk melakukan penjualan separuh ya. Karena di sini juga kita masih menanti-nanti apakah benar dari pola distribusinya sudah terhenti atau belum. Jika belum, ini sangat berbahaya untuk saham ADMR. Mengapa? Karena area range buy kita itu di 875 sampai 840 sebelumnya. Saya pikir 20% akan semakin turun menjadi 16% dan 12%. Bagi teman-teman yang tertarik, saya sampaikan sekali lagi bisa entry di area 930 sampai 910 saja. Untuk teman-teman sobat joker yang belum menjual di area 1005, saya pikir ada opsi untuk melakukan penjualan. Selanjutnya kita akan bahas saham cuan yang hari ini cukup hype ya. Saham cuan hari ini hampir mencapai di area penjualan keduanya yaitu di 1595. Kalau kita lihat dari target volumenya, dia masih cukup besar ya. Tetapi kalau teman-teman lihat candlenya masih tidak bagus ya. Mengapa? Karena posisi buyer dan seller itu di posisi tengah atau sama-sama seimbang. Maka angka penentuannya itu akan nanti bergerak di esok hari itu di 1265 ini. Jika teman-teman tertarik bisa memantau ya untuk saham di ADMR apakah layak atau tidak. Saham cuan ini layak atau tidak dibeli atau ditektokan saja. Atau kita beli cepat dan jual cepat juga. Apakah layak? Saya pikir saya sampaikan sekali lagi, apakah layak untuk kita tradingkan. Kenapa? Karena cukup riskan ya. Risknya saya pikir sudah 80% lebih besar daripada gainnya. Gainnya mungkin ya hanya 20%. Tapi teman-teman yang sudah melakukan pembelian di area bawah, saya pikir ya sangat menarik dan bisa melakukan penjualan ya jika belum menjual. Baik, dipantau untuk saham cuan nantinya jika dia terkoreksi. Jika dia koreksi, maka kita layak pantau untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada saham isu terbaru ya. BRIS akan gabung dengan Garuda untuk kerjasama ekonomi, transportasi terkait umroh dan haji ya. Kalau kita lihat dari candlenya memang masih belum cukup menarik dengan pola yang tidak beraturan ya. Kalau kita lihat dari sini pun saya pikir masih pola sideways untuk saham BRIS. Kalau kita lihat dari sini, ini merupakan area supply yang sulit untuk ditembus dengan tidak ada pola sama sekali ya. Kalau kita turunkan time frame-nya menjadi 4,
dan polanya juga masih belum terbentuk. Maka yang layak kita bahas itu adalah dari sisi akumulasinya saja. Dari sisi akumulasi saya pikir bridge itu sudah menandakan arah positif ya, dengan distribusinya sudah mengalami pelemahan. Maka layak dipantau ke depannya dengan catatan jika dia tidak mampu bergerak di angka 1640 ini. Jika dia bergerak di bawah angka 1640 ini, saya pikir layak berhati-hati bahwa tandanya sudah ada pola ingin distribusi ya. Jika dia menembus di 1640 ini, saya pikir teman-teman yang tertarik untuk saham bridge itu bisa menampung di area demand kedua, yaitu di 1590 sampai 1555. Selanjutnya ada saham batubara kembali yang kita layak bahas, itu ada saham SMMT. Saham SMMT ini dengan pola yang cukup menarik ya. Mengapa pola cukup menarik? Sebelumnya dia sudah patahkan tren bearishnya dengan breakout di area 715. Sedangkan kalau kita lihat dari pola target penjualan secara Fibonacci, dia sudah mencapai di area 2.618 yaitu di 1040. Apa langkah kedepannya untuk saham SMMT ini? Yang harus kita lihat apakah dia mampu bertahan di area range supply yang sudah menjadi demand ini, itu di range 1020 sampai 980. Jika dia tidak mampu bergerak di area tersebut, maka ada range penurunan yang mungkin saja terjadi, itu di angka 905 sampai di 940. Mengapa kemungkinan besar turun jika tidak mampu bertahan di area pijakan 1020 sampai 980? Karena kalau kita lihat dari sisi akumulasinya tidak menggambarkan cukup kuat ya. Karena sebelumnya di tanggal 22 Juni sampai 20 Juni itu sangat besar, sedangkan di hari ini itu masih tidak cukup besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena target range-nya yang kedua untuk melakukan penjualan itu saya pikir di kisaran ini ya. Di kisaran 1220 sampai 1175. Itu range untuk melakukan penjualan kedua. Karena sebelumnya area supply yang sudah menjadi demand ini sudah breakout hari ini di angka 1020 sampai 980. Layak menarik untuk dipantau saham SMMT jika teman-teman sudah memiliki. Tetapi jika teman-teman belum memiliki saham SMMT ini Sobat Joker Trader, teman-teman layak pantau di angka 1020 sampai 980 atau di 940 sampai 905. Selanjutnya kita akan ke saham Dharma. Dharma Polymetal ini cukup menariknya. Mengapa? Karena dia baru saja breakout di hari ini. Kalau kita lihat polanya, dia baru saja breakout itu di range, di harga opennya itu di 1435. Kalau kita lihat pola yang akan dia capai secara Fibonacci dengan membentuk lower low yang sudah breakout, target penjualan pertamanya itu di angka 1800 dengan pola volume pembelian yang bertahap ya. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian di saham ini adalah saham swing. Tetapi kalau kita lihat dari range 4 jam, coba kita lihat dari range 4 jam. Nah, ini sangat menarik ya. Dia sudah membentuk lower low dan sudah breakout. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki saham ini, teman-teman bisa memantau di area range kecil ini, di area 1585 sampai 1555 untuk melakukan pembelian. Kenapa ini merupakan area pijakan yang saya pikir akan ditembus besok hari. Tetapi jika tidak tembus pun teman-teman bisa melakukan cut loss ya di angka 1555 ini. Harapannya dia dengan volume yang cukup kuat lanjut ke 1810 sampai 2160. Mengapa? Karena dia akan membentuk higher high baru. Kalau kita tarik satu minggu, nah dia akan membentuk higher high baru tentunya, karena higher high yang terakhir itu di angka 1595. Kalau kita lihat volume minggu ini itu cukup signifikan ya.
kalau kita bandingkan di minggu-minggu sebelumnya dari bayarnya itu sangat kecil. Layak untuk dilihat saham Dharma ini esok hari. Selanjutnya kita akan bahas Goto, yang saham cukup heboh ya. Saham Goto ini sendiri saya pikir masih belum relevan untuk kita entry ya, untuk sobat Joko Trader. Mengapa? Karena dari sisi polanya yang masih belum beraturan. Tetapi kalau teman-teman tertarik, saya pikir ada range di sini saja kita layak untuk melakukan pembelian. Itu di angka 107 sampai 103 saja. Jika bergerak di bawah 103, teman-teman bisa cut loss dulu. Kalau kita lihat dari sisi akumulasinya tidak cukup menggambarkan bahwa banyak yang tertarik di saham Goto ini sendiri. Tetapi saya cukup heran mengapa? Karena di hari ini net volume secara, kalau teman-teman lihat memiliki aplikasi saham baik di Stockbit, baik di RTI Business, saham Goto ini termasuk saham yang net volumenya cukup besar di hari ini. Nah, bagi teman-teman nanti bisa juga mengulasnya dari broker summary-nya, broker-broker apa aja yang masuk, apakah ada broker asing atau hanya broker lokal saja, dan berapa billion atau berapa miliar yang masuk di saham Goto ini melakukan pembelian. Karena di hari ini saja dia menandakan candlenya itu koreksi, bukan hijau. Nah, saya pikir ya layak dipantau lah untuk saham Goto ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham-saham teknologi yang bergerak di UMKM. Yang terakhir, mengapa saya bahas BBRI? Karena tadi ada kita membahas saham BRIS dan juga ke saham GIA. Kalau kita lihat dari higher high-nya, untuk saham BBRI ini sudah terus menembus di higher high baru. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk, saya pikir melakukan investasi di saham BRIS ini masih cukup menarik ya. Kenapa? Teman-teman bisa entry di area breakout-nya saja, itu di area 5.575. Ini bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi atau swing 2-3 bulan ya. Harapannya memang kalau kita lihat secara Fibonacci untuk melakukan target tracking profit itu di 5.775 sampai di 6.025. Bagi teman-teman yang sebelumnya sudah melakukan akumulasi di double bottom ini, atau saya sering sebut dulu untuk sobat Joko Trader, itu adalah cangkir kopi terbalik ya. Dan ini posisi base yang saya sangat sukai. Mengapa? Karena di sini sudah menandakan bahwa akumulasi yang dimiliki oleh saham BBRI sendiri itu sangat diminati, dan ini merupakan area range buy yang paling banyak. Itu bergerak di angka 5.450 sampai 5.350. Apa buktinya? Buktinya ketika terjadi distribusi, maka yang terjadi malah sebaliknya, adalah akumulasi dengan beberapa candle hijau, yang mengakibatkan ada golden cross di MACD. Ini menandakan bahwa ya akumulasinya sudah dimulai dengan melakukan pencicilan di hari-hari sebelumnya. Ya, targetnya tetap sama Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari Fibonacci tadi itu di 5.775 sampai 6.025. Sekian dulu untuk saham-saham yang cukup menarik diulas untuk sobat Joko Trader. Saya pikir saham-saham sebelumnya yang udah kita ulas juga akan saya tampilkan nanti di akhir ataupun di awal tampilan channel saya, menggambarkan progres setiap apa yang kita bahas, sehingga nanti kita tahu rekam jejak saham-saham yang udah kita ulas itu memang berdampak bagus atau tidak bagi sobat Joko Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik kembali kepada ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.